Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang materi kali ini adalah pembangunan sistem informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar adalah membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasi. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai sesuatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan organisasi yang sedang dihadapi. Tujuannya untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan sistem yang mampu mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Analisis sistem. Menganalisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan menganalisis sistem informasi, menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Contohnya adalah mengidentifikasi masalah pada sistem lama, mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui observasi, wawancara, atau studi dokumen, menganalisis kelayakan sistem. Jadi, contohnya yaitu ditemukan masalah antrean panjang akibat pembayaran tunai. Sobat, yaitu contoh pada jalan tol, ditemukan masalah antrean panjang akibat pembayaran tunai. Yang kedua, dibutuhkan sistem pembayaran yang lebih cepat dan otomatis. Desain sistem. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem. Perancang sistem perincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang diidentifikasi dalam analisis sistem. Spesifikasi tersebut akan menangani semua komponen. Contohnya juga pada jalan tol, yaitu mendesain sistem tap in dan tap out menggunakan kartu e-money. Yang kedua, mendesain integrasi dengan database transaksi. Selanjutnya ada pemrograman. Dalam tahap pemrograman, spesifikasi sistem dipersiapkan perancangan penulisan ke dalam perangkat lunak ke kode program, membuat database, menghubungkan perangkat lunak ke sumber-sumber eksternal. Contohnya yaitu membuat program membaca kartu e-money, terus membuat sistem perhitungan tarif otomatis, menghubungkan aplikasi dengan palang otomatis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya adalah pengujian. Di sini pengujian menguji fungsi dari sistem informasi sebagai keseluruhan menentukan apakah modul-modul yang berlainan akan berfungsi bersama-sama seperti yang direncanakan sistem benar-benar bekerja. Di sini maksudnya adalah menguji coba dari program-program yang sebelumnya seperti yang dari analisis dan desain sistem. Contoh penerapannya pada jalan tol adalah menguji apakah saldo terpotong dengan tarif. Jadi apakah saldo e-money yang pengguna jalan tol terapkan itu terpotong atau tidak saldonya. Menguji apakah palang terbuka tertutup otomatis setelah transaksi. Selanjutnya adalah produksi dan pemeliharaan. Menganalisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan menganalisis sistem informasi, menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya,
menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Di sini maksudnya adalah seperti jika ada suatu sistem atau database yang mengalami error atau bug atau kesalahan sistem, itu mengupgrade atau mengupdate sistem secara berkala. Contoh penerapannya adalah penyesuaian tarif setiap ada perubahan kebijakan, perbaikan reader e-money. Reader e-money ini adalah mesin tap in tap outnya. Kadangkala tidak bekerja sesuai yang diharapkan. Nah, berikut ini adalah contoh grafis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal, yang pertama ada analisis sistem. Ini penerapannya pada jalan tol, di mana ditemukan masalah antrian panjang akibat pembayaran tunai. Karena dahulu sebelum terintegrasi e-money, jalan tol menggunakan sistem tunai, jadi masih manual dengan pembayaran kembalian uang pas atau lebih. Itu yang membuat lama. Dibutuhkan sistem pembayaran yang lebih cepat dan otomatis. Karena saat itu antri keluar atau masuk jalan tol itu lama di gerbang tolnya. Yang kedua ada desain sistem, yang dimana permasalahannya adalah mendesain untuk membuat me- apa sistem gate tap in dan tap out menggunakan kartu e-money dan terintegrasi dengan database transaksi. Yang ketiga adalah pemrograman, membuat program pembacaan kartu e-money, di mana transisi dari gate manual menjadi gate otomatis menggunakan e-money. Yang keempat ada pengujian, menguji apakah saldo terpotong sesuai tarif. Yang keenam adalah pemeliharaan fitur. Ini seperti ya eh, pemeliharaan seperti ada gangguan atau error atau perbaikan gate seperti reader e-money yang tidak terbaca. Selanjutnya ada metode metode dan teknologi untuk pembangunan sistem informasi. Yang pertama ada prototipe, terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal untuk melakukan evaluasi. Di sini maksudnya itu membuat prototipe itu adalah mesin sementara, maksudnya mesin sementara itu untuk uji coba. Seperti mesin GET, buka tutup itu harus em, melakukan percobaan prototipe dulu sebelum mengintegrasi ke lapangan. Yang kedua ada pengembangan oleh pengguna aktif, end user development. Pengguna ikut mengembangkan atau menyesuaikan sistem. Untuk kasus jalan tol itu seperti pengguna mewawancara pengguna yang dimana harus apa yang harus ditambahkan. Paket perangkat lunak aplikasi dan alih daya. Jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasionalkan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya atau sourcing atau vendor eksternal. Di sini maksudnya pihak perusahaan eh, mengoperasionalkan atau mempercayakan kepada vendor atau outsourcing, vendor luar yang sudah ahli dalam bidang perangkat lunak dan outsourcing ini sumber daya manusianya. Selanjutnya, pengembangan aplikasi cepat atau RAD, Rapid Application Development, digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat, mencakup penggunaan visual antarmuka grafis bagi pengguna. Selanjutnya, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan komponen-komponen perangkat lunak yang dapat diimplementasikan melalui internet dan menyediakan fungsi-fungsi sistem informasi yang baru. Selanjutnya, pengembangan aplikasi mobile.
pengembangan aplikasi mobile mengoptimalisasi pengalaman pengguna untuk interaksi mobile. Di sini sangat diperlukan, di mana teknologi sekarang sangat maju, jadi pengguna gampang akses ke app smartphone masing-masing. Dan langkah-langkah pembangunan sistem informasi secara praktis. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Di tahap ini, dalam pembangunan sistem, masalah yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Tujuannya adalah mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh pengguna sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat. Seperti yang tadi, analisis masalah pada jalan tol yang antrian yang panjang, waktu transaksi yang lama, dan tingginya risiko kesalahan dalam perhitungan pembayaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan. Dalam tahap ini, perusahaan bisa menganalisis kebutuhan pengguna. Contohnya sistem sistem get toll maksudnya eh, mampu membaca kartu e-money, menghitung tarif secara otomatis berdasarkan gerbang masuk dan keluar. Yang ketiga, merancang sistem, di mana para perancang mengenai bagaimana sistem yang akan yang dianalisis sebelumnya didesain untuk antarmuka pengguna serta teknologi yang akan digunakan sebagai dasar pembangunan sistem. Yang keempat, membangun sistem. Dikembangkan aplikasi pembaca kartu e-money atau e-reader yang barusan dijelaskan tadi. Yang kelima adalah menguji sistem. Dilakukan pengujian apakah kartu e-money dapat terbaca dengan benar, tarif yang dihitung sesuai dengan keluar dan masuknya, saldo terpotong secara otomatis, dan palang masuk dan keluarnya terbuka setelah transaksi berhasil. Yang keenam, menerapkan dan memelihara sistem. Dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan keamanan, dan menambahkan fitur baru sesuai perkembangan kebutuhan. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.